Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pertapa Gendeng TV. Pagi ini kita wawancara dengan Ibu Dosen Indar Wahyuni, MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya. Pagi ini kan ada kegiatan ya Bu ya. Kegiatan apa ini Bu? Ini untuk hari ini kita KKN untuk pelepasan dan penerjunan KKN untuk tahun 2025 yang ada di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Iya. KKN pada tahun ini melepaskan mahasiswa berapa jumlahnya itu Bu? Oh iya, jadi dari 4 prodi PAI, prodi Ahwalusasia, prodi PIAUD dan juga prodi PGMI, total itu 140 mahasiswa. Iya, memang kenapa sih Bu harus KKN? Oh iya, jadi KKN ini memang menjadi kegiatan rutin dalam setiap tahunnya dan itu ada di struktur kurikulum kami, dan KKN itu sebenarnya memang menjadi ruang untuk benar-benar mahasiswa itu praktek di lapangan, di mana di setiap daerah itu tentu memiliki karakteristik, memiliki pengalaman dan istilahnya itu kearifan lokal yang berbeda-beda. Dengan adanya KKN ini, mahasiswa yang selama ini hanya belajar teori di kampus ini betul-betul bisa membaur, betul-betul bisa memahami situasi kondisi yang ada di masyarakat, khususnya lokasi KKN di mana tempat mahasiswa itu berada. Ya, untuk kali ini yang turut serta dalam KKN ini semester berapa Bu? Untuk semesternya secara umum itu semester 7. Jadi untuk KKN memang harus merupakan kurikulum atau tahapan di kampus yang harus dilaksanakan ya Bu. Dan bagaimana ketika itu tidak dilakukan Bu? Ya, karena itu masuk di struktur kurikulum dan ada SKS-nya. Jadi kalau tidak lulus ya dia tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, terutama nanti ketika mau ujian skripsi. Karena KKN itu ada di SKS, sistem predi semester itu. Sehingga dia memang harus lulus mengikuti tahapan KKN itu. Jadi KKN itu merupakan salah satu tahapan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri ya Bu ya. Karena sebaran kuliah untuk itu ada di semester 7. Ya, memang maksud dan tujuan daripada KKN itu apa sih Bu? Ya, jadi memang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, jadi landasan dasar mengapa ya salah satunya memang memberikan pengalaman nyata di lapangan. Jadi kalau kita selama ini di kampus itu kan lebih banyak teori ya. Secara sederhana apa yang sudah didapatkan di kampus dipraktekkan di lokasi tempat KKN mahasiswa seperti itu. Dengan demikian sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan dengan KKN ini? Ya, kami berharap mahasiswa-mahasiswi STAI Pati itu memiliki pengalaman nyata yang itu akan membentuk mental, membentuk pengetahuan bahwa di setiap masyarakat itu memiliki kearifan lokal, memiliki cara pandang dan tradisi-tradisi yang tentu dari desa satu ke desa yang lain itu berbeda. Sehingga dari sini mahasiswa itu tentu harus memiliki toleransi, memiliki penghormatan, karena kan setiap budaya itu tentu beraneka macam ragam ya di Indonesia ini. Meskipun dalam konteks Pati kalau bicara desa itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Maka dengan ini kami dari LPPM berharap teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sedang KKN itu betul-betul mampu menerapkan ilmunya dan bisa belajar secara nyata, itu sih. Baik. Barangkali di dalam melaksanakan KKN itu sendiri terdapat tata tertib, kedisiplinan atau etika yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa. Dalam hal ini, Ibu menyarankan kepada para mahasiswa di
lokasi KKN itu nanti gimana, Bu? Iya baik, tentu di buku pedoman sudah kami masukkan tata tertib sesuai yang sudah ditentukan oleh kampus. Nah itu kemudian yang memang harus ditaati. Artinya teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang KKN di lokasi tersebut ada DPL masing-masing ya. Tentu nanti bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan DPL dan juga dengan pihak desa tentunya. Artinya tata tertib yang sudah tentukan oleh kampus nanti harapan kami bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, dalam hal melaksanakan KKN ini kan menyangkut dengan penilaian para mahasiswa. Ketika mereka mengalami sedikit kesulitan di lapangan, ini mestinya mereka berkonsultasi dengan siapa, Bu? Yang pertama tentu berkonsultasi dengan DPL, karena DPL itu adalah wakil dari kami ya, wakil dari kampus ya. Tentu kalau langsung di-handle kampus langsung mengurus 140 mahasiswa, tentu kami memiliki keterbatasan. Tapi jika ini sudah kami berikan mandat ya, kami berikan tugas kepada masing-masing DPL sesuai dengan tugasnya, dengan mahasiswanya yang sudah ditentukan, ini akan memudahkan komunikasi, koordinasi jika memang nanti ditemukan hal-hal yang memang harus dikomunikasikan seperti itu. Baik, tadi Ibu sebagai apa di sini? Saya secara struktural memang di Kepala LP2M ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan di panitia magang ini memang saya fokus untuk bertugas ngurus di KKN ini. Baik. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Indah Wahyuni MSI. Beliau adalah sebagai LP2M. Iya. Baik. Dengan demikian jangan ragu dan tidak perlu khawatir ketika Anda memasukkan anak didiknya di kuliah di kampus Setai Pati ini, karena Setai Pati ini merupakan statusnya bagaimana, Bu? Setai Pati ini sudah terakreditasi baik sekali untuk prodi-prodi yang ada di Setai Pati. Oke, terima kasih. Demikian perbincangan kita dan kami dari Pertapa Gendeng TV Pati melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.